duduk. Iya, Bu. Bentar ya Bu ya, saya tutup pintunya ya biar privasinya terjaga. Iya, Bu. Selamat pagi Bu, ada yang dapat saya bantu? Iya, jadi begini Bu, saya itu bulan depan itu mau nikah. Ya. Terus saya itu punya rasa khawatir gitu. Apakah saya itu dalam keadaan istilahnya subur atau saya itu mandul nggak bisa punya anak. Jadi saya pengen tahu masalah kesuburan tuh kayak gimana sih Bu? Oh ya, baik. Terima kasih ya Bu ya atas kunjungannya ya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu ya, nama saya Bidan Diana yang bertugas di pagi ini. Nah, karena Ibu ada pertanyaan begitu, istilahnya bingung begitu, nanti kita bantu untuk memberikan konseling tentang pemeriksaan tambahan yang berhubungan dengan fertilitas ya Bu ya. Fertilitas itu tingkat kesuburan. Nah ini kan Ibu dalam mau menikah ya, jadi nanti konselingnya pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah. Nah di sini saya bantu menjawab ya Bu ya. Jadi di sini maaf, dengan Ibu siapa? Bentar ya, saya carikan buku dulu ya. Iya Bu, Dengan Ibu siapa? dengan Ibu Nabila, Ibu Nabila ya. Umurnya berapa Ibu Nabila? 24 tahun. Nabila umur 24 tahun. Tinggal di mana Ibu? Tinggal di Kilo 4, Di Kilo 4 RT 2, ya. iya. Oke. Karena ini berhubungan dengan tingkat kesuburan, jadi seharusnya sama calonnya ya Bu ya. Jadi nanti sama-sama mengerti, tapi nggak apa-apa ya. Jadi nanti bisa dijelasin ulang ke calonnya itu ya. Jadi di sini konseling yang saya berikan yaitu pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah. Itu apa? Ibunya sebelumnya belum tahu ya. Jadi di sini itu untuk mengetahui tingkat kesuburan pada dari masing-masing calon di sini, yaitu calon pengantin itu sendiri, yaitu calon pengantin perempuan dan wanitanya. Terus pemeriksaan ini banyak pemeriksaannya Bu ya. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang nanti menunjang untuk ke arah situ ke fertilitas itu. Salah satunya yaitu pemeriksaan semen analisis, yaitu pemeriksaan sperma, yang mana pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kualitas mani atau kualitas semen dari seorang pria atau calon pengantin laki-laki. Terus untuk mengetahui jumlah dan pergerakan sperma dalam air mani tersebut. Kemudian itu pemeriksaannya ini bisa mendeteksi awal itu dengan evaluasi untuk mengetahui tingkat kesuburan pada laki-laki. Terus persiapan apa saja yang nanti dilakukan untuk pemeriksaan itu. Nah, jadi nanti persiapan yang dilakukan yaitu adanya prosedur kayak Ibu nanti untuk menghindari aktivitas atau seksual atau ejakulasi selama 2 atau 5 hari sebelum pengambilan sampel itu. Terus diberi tabung biasanya oleh laboratorium atau untuk pemeriksaan sampel tersebut. Yang mana dalam pemeriksaan itu nanti selama 2 atau 5 hari itu sebelum pengambilan sampelnya, dari aktivitas seksual tidak boleh berhubungan ya Bu ya selama 2 sampai 5 hari itu baru dilakukan pemeriksaan itu. Terus diberi tabung sampel atau steril itu dan steril dan bersih. Ini untuk menampung sperma melalui masturbasi. Kemudian klinik
menyediakan ruangan, biasanya ruangan yang tertutup yang hangat itu untuk pendampingan laboratorium itu untuk pemeriksaan itu. Kemudian sampelnya atau air mani dari bapaknya atau calon suaminya ini segera dibawa ke laboratorium setelah ejakulasi, jadi jauhkan dari sinar matahari dan suhu tubuh yang normal ya Bu ya. Jadi tidak boleh menggunakan pelumas nanti saat proses pengambilan sampelnya. Terus karena itu berpengaruh pada hasil untuk pemeriksaannya ya Bu ya, hasil analisisnya. Jadi itu tadi pemeriksaan dengan semen, dengan lisis ya Bu ya. Nah ini pemeriksaan yang kedua yang dilakukan yaitu dengan suhu basal. Nah suhu basal itu yaitu suatu suhu tubuh pagi hari. Untuk pemeriksaan ini suhu tubuhnya itu suhu tubuh pagi hari sebelum bangun dari tempat tidur dan sebelum melakukan aktivitas ya. Kemudian perubahan suhu basal ini terjadi kurang lebih 12 sampai 24 jam ya Bu ya. Jadi 12 sampai 24 jam itu setelah ovulasi atau masa subur yang berlangsung. Jadi tujuan dari pemeriksaan suhu basal ini yaitu untuk mengetahui dan untuk menentukan kapan melakukan hubungan seks dan ovulasi normal atau tidaknya. Terus caranya gimana? Caranya yaitu normal suhu tubuh perempuan itu antara 35,5 derajat sampai dengan 36 derajat. Itu sesuai dengan suhu tubuh atau tempat tinggal masing-masing ya Bu ya. Jadi berbeda-beda suhu tubuh normalnya ya. Jadi kemudian diletakkan temperatur di bantal atau di samping kita waktu tidur. Itu digunakan atau dilakukan sebelum ibunya beranjak dari tempat tidur dan berbicara, makan, kemudian minum dan hubungan seksual. Terus nanti ada temperatur ya Bu ya. Nah temperatur itu nanti bisa dimasukin ke dalam mulut atau dubur selama 5 menit ya. Gunanya apa? Gunanya untuk mengetahui suhu basal tadi. Kemudian dicatat di lembar atau di grafik. Kemudian dengan jarak suhu 0,1 derajat Celcius itu per hari ya Bu ya. Kemudian dihitung masa suburnya. Jadi sekitar masa subur itu sekitar waktu ovulasi 5 hari sebelum ovulasi yang terjadi. Kemudian pada perempuan ini biasanya 12 sampai 16 hari sebelum haid berikutnya ya Bu ya. Itu suhu basal yang bagus bagi perempuan. Terus biasanya rata-rata pada perempuan ini itu hari ke-10 sampai hari ke-17 setelah hari pertama haid. Jadi yang perlu diperhatikan atau yang biasanya mempengaruhi keakuratan itu salah satunya yaitu ibunya biasanya kurang tidur atau kurang istirahat, kemudian bangun di jam yang berbeda, kemudian kelelahan atau sakit, terus kondisi emosi yang tidak stabil dan merokok, dan ada satu lagi ya Bu ya, jadi konsumsi alkohol itu merupakan hal-hal yang mempengaruhi keakuratan dari pemeriksaan suhu basal. Terus yang ketiga itu ada pemeriksaan lendir cervix ya. Jadi yang ketiga pemeriksaan lendir cervix ini untuk memantau siklus menstruasi dan ovulasi ini lebih efektif.
Caranya yaitu kenali fase-fase dalam siklus menstruasi, yang mana fase fase masa subur dan masa subur dan sebaliknya, ini menghindari hubungan seks. Terus awali pemantauan karakteristik, yang mana karakteristik ini lendir serviks setelah menstruasi terakhir. Pemeriksaan berikutnya ya Bu ya, jadi ada pemeriksaan tes pen, di mana ini pemeriksaan tes pen ini yaitu uji pakis ya. Nah, dari pemeriksaan ini, jadi lendir serviks sebagai parameter untuk evaluasi lendir serviksnya. Jadi caranya pada saat ovulasi nanti, bentuk daun pakisnya ini biasanya lebih jelas dan lebih terlihat. Verning itu pembentukan struktur. Nah, pembentukan struktur ini mengacu pada derajat, pada dan pola yang tampak jika lendirnya di pemeriksaan selanjutnya ya Bu ya, pemeriksaan tes pen atau pemeriksaan uji pakis. Nah, di sini pemeriksaan uji pakis itu pemeriksaan lendir serviks pada sebagai parameter evaluasi lendir serviks itu. Nah, di sini caranya pada saat ovulasi ini bentuk daunnya biasanya daun pakisnya lebih terlihat dengan jelas. Dan pada saat terjadinya ovulasi, lendir serviks ini akan menjadi sangat cair dan sebaliknya ya Bu ya. Terus ada pemeriksaan lagi, yaitu pemeriksaan uji pasca senggama, yang mana pemeriksaan uji pasca senggama itu untuk mengetahui kemampuan tembus spermatozoanya menyerbu lendir serviksnya pada perempuan itu. Nah, di sini caranya yaitu dengan melakukan hubungan seksual di rumah, dan setelah 2 jam baru pergi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Terus pemeriksaan ini biasanya sekitar perkiraan masa ovulasinya yaitu hari ke-12 sampai hari ke-14, dengan memperhitungkan menstruasi. Terus pertama dianggap sebagai hari pertama ya Bu ya. Jadi masa ovulasi hari ke-12 sampai hari ke-14. Ini nanti itu hitungannya jadi haid pertama, dianggap dari hari pertama gitu ya. Terus ada lagi pemeriksaan yang namanya tes LH. Tes LH ini untuk mendeteksi atau untuk mengetahui jumlah hormon, yang mana jumlah hormon itu yang ada di dalam darah. Nah, hormon ini tuh hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis otak. Nah, yang mana ini sangat membantu mengatur siklus menstruasi dalam produk sel telurnya nanti ya. Jadi tes LH ini sangat bagus ya Bu ya. Terus dimana lagi tes LH ini mengetahui pada perempuan yang sedang berovulasi, biasanya itu pada hari tertentu dalam siklus menstruasi perempuan itu. Dimana Ibu sudah jelas dari 6 tadi penjelasan yang saya berikan. Nanti bisa, misalnya Ibu tidak paham, bisa diulangi. Ada yang tidak paham Ibu? Sudah cukup mengerti sih Bu. Ya, dari 6 konseling yang saya berikan tadi tentang pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranika yang
Ibu mau jalanin ini diantaranya satu semen analisis, kemudian suhu basal, pemeriksaan lendir serviks, kemudian tes FREN dan uji pasca senggama, serta satu lagi ya Bu ya, tes LH. Ibu sudah mengerti dan paham tentang yang saya jelaskan tadi Bu? Iya Bu. Sudah, nanti sekiranya kalau ibunya kurang paham bisa kesini lagi, nanya-nanya lagi sama suaminya ya Bu ya, calon suaminya ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya atas kunjungannya. Saya izin dokumentasi dulu ya Bu ya. Dengan Nyonya Nabila ya, umur 24 tahun, telah diberikan konseling pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah tanggal 27 Mei 2023, tertanda bidan di anak. Terima kasih ya Bu ya atas kunjungannya, semoga bermanfaat ilmunya dan rencana pernikahannya nanti berjalan dengan baik dan semoga dapat keturunan soleh-soleha. Terima kasih ya Bu ya.